Bismillahirrahmanirrahim. Wa nadrul rajuli ilal mar'ati ala sab'ati adrubin. Jadi dalam permasalahan ini kita masih melanjutkan masalah hukum-hukum nikah dan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan nikah. Jadi di sini insya Allah kita akan membahas masalah memandang lawan jenis. Jadi memandang lawan jenis laki-laki kepada perempuan, perempuan kepada laki-laki itu ada 7 hukum. Wa nadru rajuli ilal mar'ati ala sab'ati adrubin. Melihatnya laki-laki ilal mar'ati kepada perempuan ala sab'ati adrubin, yaitu mencakup kepada 7 hukum. Ahaduha nadruhu walau kana saykhon hariman ajizan anil wat'i ila ajnabiyatin li ghairi hajatin ila nadriha fa ghairu jaizin. Yang pertama, melihatnya seorang laki-laki walaupun laki-laki tersebut saykhon sudah tua, hariman sudah pikun, ajizan anil wat'i bahkan sudah tidak kuat untuk melakukan wati, ila ajnabiyatin laki-laki tersebut melihat kepada wanita yang lain yang bukan mahramnya, li ghairi hajatin tanpa ada hajat untuk memandang wanita tersebut, fa ghairu jaizin maka tidak diperbolehkan. Jadi kalau misalkan laki-laki walaupun laki-laki tersebut sudah tua, sudah pikun, sudah tidak kuat untuk melakukan hubungan biologis, melihat kepada wanita yang bukan mahramnya, tidak ada hajat sama sekali, walaupun melihatnya lewat media, lewat HP, fa ghairu jaizin maka tidak diperbolehkan. Fa in kana nadru li hajatin kasyahadatin alaiha jajat. Jika melihat wanita yang bukan mahram akan tetapi ada hajat seperti kasyahadatin, mau menjadi saksi misalkan, alaiha atas mar'ah tersebut, atas perempuan tersebut, jajak maka diperbolehkan. Tapi kalau misalkan laki-laki tersebut melihat kepada perempuan akan tetapi ada hajat misalkan bersaksi, maka diperbolehkan. Jadi hukum yang pertama, melihatnya laki-laki walaupun sudah tua, yang walaupun laki-laki tersebut sudah tidak bisa melakukan hubungan biologis, melihat kepada wanita yang bukan mahramnya tanpa ada hajat maka tidak diperbolehkan. Hukum pertama. Wasani nadruhu ayrajulu ila jauzatihi wa ammatihi ila jaujatihi wa ammatihi payajuju ayang duro min kulli minhuma ila ma adal farja minhuma. Yang kedua, melihatnya seorang laki-laki kepada istrinya, wa amatihi atau misalkan melihat kepada amatnya, payajuju ayang duro min kulli minhuma ila ma adal farja minhuma, maka diperbolehkan seseorang suami melihat kepada istri kepada anggota selain dari parji. Nah, amal parju payahrumu nadruhu wa huwa wajhun do'ib. Kalau misalkan suami melihat parji, melihat kemaluan istri, payahrumu nadruhu, maka diharamkan untuk melihatnya. Maka diharamkan melihat kemaluan seseorang istri. Akan tetapi qaul tersebut wahada wajhun do'ib, qaul yang mengharamkan melihat kemaluan istri yaitu qaul do'ib. Wal asoh jawajun nadri ilaihi lakin ma'al karohah. Akan tetapi menurut qaul asoh diperbolehkan melihat kemaluan istri lakin ma'al karohah, akan tetapi disertai hukum makruh. Jadi diperbolehkan suami melihat anggota badan istri kecuali ilal parja, kecuali kemaluan seseorang istri. Menurut qaul do'ib, melihat kemaluan istri diharamkan. Tapi menurut qaul asoh diperbolehkan melihat kemaluan istri ma'al karohah serta dihukumi makruh. Nah, wasalis nadruhu ila dawati maharimihi binasabin aw rodoin aw musoharotin aw amatihil mujawwajati payajuju ayang duro pima ada ma baina surah wa rukbah. Hukum yang ketiga, laki-laki melihat dawati maharimihi. Melihat ila dawati maharimihi, melihat kepada masih kerabat keluarganya. Yang ketiga, memandangnya seseorang laki-laki
pada wanita-wanita mahramnya. Misalkan mahramnya binasabin sebab turunan, aurodoin atau misalkan sebab satu persusu, au musoharotin atau misalkan sebab pernikahan, au amatil mujawwajati payajuju atau misalkan melihat pada wanita budak wanita yang telah dinikahi dengan orang lain. Diperbolehkan ayang duro pima adama baina surah warukbah, diperbolehkan baginya memandang anggota badan selain pusar dan lutut. Jadi diperbolehkan bagi seseorang laki-laki melihat wanita-wanita mahramnya ilama ayang pima ada mabaina surah warukbah, selain anggota badan surah warukbah, antara di antara pusar dan lutut. Tapi kalau misalkan melihat antara pusar dan lutut maka diharamkan. Amaladi bainahuma payahrumu nadruhu. Tapi kalau misalkan melihat kemaluan mahramnya, melihat kemaluan misalkan keluarganya, payahrumu nadruhu, maka diharamkan untuk melihatnya. Warabi'un nadru ila ajnabiyatin li ajli hajatin nikahi payajuju li saksin ingda ajmihi ala nikati imra'atin nadru ilal waji wal kafen. Yang keempat, hukum melihat laki-laki kepada wanita diperbolehkan, akan tetapi li ajli nikah, karena tujuan untuk menikahi wanita tersebut. Payajuju li saksi ingda azmihi ala nikah imra'atin ilal waji wal kafen. Akan tetapi hanya diperbolehkan melihat hanya sekedar wajah, wal kafaini dan dua telapak tangan. Dohirun wabatinan, telapak tangan dohirnya luarnya, wabatinan dan dalamnya. Jadi diperbolehkan bagi laki-laki melihat perempuan li ajli nikah, tapi dengan tujuan nikah, dengan ada hajat tujuan nikah. Hanya diperbolehkan melihat wajah dan kedua telapak tangan, dohirun wabatinan, luar telapak tangan dan dalam telapak tangan. Wa illam tak dan lahu jauzatu fidalika wa yang duro minal amat ala tarjihi Nawawi ingda qasdi khitbatiha wa yang duro minal huro. Wa ilam ya dan lahu jaujah, walaupun tidak ada izin dari calon istri tersebut, tetap diperbolehkan. Walaupun misalkan calon istri tersebut memakai cadar, tidak mau menunjukkan mukanya, maka tetap bagi laki diperbolehkan untuk melihat wanita tersebut yang akan dinikahi. Wayang duru minal amati ala tarjihi Nawawi ingda qasdi khitbatiha mayang duru minal huro. Tapi menurut tarjih Imam Nawawi, ketika seseorang lelaki ingin melamar budak wanita, maka ia diperbolehkan melihat dari wanita budak tersebut pada bagian badan yang diperbolehkan untuk dilihat dari wanita merdeka. Jadi tetap misalkan walaupun bagi amat, misalkan seseorang laki-laki merdeka ingin menikahi amat, tetap dihukumi diperbolehkan melihat hanya anggota wajah dan kedua telapak tangan li ajli nikah, karena tujuan nikah. Jadi kesimpulannya, ketika seseorang laki-laki ingin menikahi seseorang perempuan, entah perempuan tersebut merdeka atau misalkan amat, maka diperbolehkan melihat ilal wajhi wal kafain, melihat wajah wal kafaini dan kedua telapak tangan, dohiron wabatina, luar dan dalamnya. Wal khamis, hukum yang kelima, nadru lil mudawati fayajuzu nadru tobi minal ajnabiyah ilal mawadi illatiyah taju ilaiha fil mudawah hatta mudawatil farji. Yang kelima, melihatnya lil mudawati, karena untuk mengobati. Diperbolehkan bagi dokter melihat anggota badan untuk mengobati. Bahkan ilal mawadi illatiyah taju ilaiha, kepada tempat yang ia butuhkan untuk dilihat. Hatta mudawatal parji, sehingga mengobati parji. Jadi maka bagi seseorang
dokter laki-laki diperbolehkan melihat pasien wanita bagian-bagian yang butuh untuk diobati hingga sampai bagian kelamin sekalipun, maka diperbolehkan. Maka hal itu dilakukan, akan tetapi hal itu dilakukan bihudurin muharramin, dilakukan di hadapan mahramnya atau misalkan suaminya atau majikannya. Jadi bagi dokter laki-laki diperbolehkan melihat pasien wanita walaupun sampai mengobati farjinya, akan tetapi bihuduri mahramihi, dengan hadir mahramnya. Misalkan wanita tersebut sudah mempunyai suami, maka suami tersebut harus hadir di tempat. Atau misalkan belum mempunyai suami atau masih berkeluarga dengan ibunya, misalkan harus menghadirkan ibunya atau dengan yang lainnya. Jadi diperbolehkan bagi seseorang dokter laki-laki mengobati pasien wanita walaupun mengobati farjinya, akan tetapi dengan syarat bihuduri mahrimihi, dengan hadir mahramnya. Nah, wa alla yakuna hunaka imro'atun tu'ajiluha. Syarat yang kedua, memang tidak ada dokter wanita yang bisa mengobati pasien tersebut. Misalkan dokter wanita tidak ada sama sekali dokter wanita yang bisa menangani penyakit tersebut, maka bagi dokter laki-laki diperbolehkan. Tapi jika masih ada dokter wanita yang bisa, yang mampu mengobati pasien tersebut, maka wajib bagi dokter wanita terlebih dahulu. Wasadis naduruhu li syahada alaiha fayangduru syahid farjaha hingga syahadati bisina awaladiha. Yang keenam, hukum melihat perempuan yang keenam memandang wanita karena tujuan untuk bersaksi kepada seseorang wanita tersebut. Misalkan, maka bagi seseorang saksi laki-laki diperbolehkan memandang kelamin wanita ketika ia bersaksi atas perbuatan zina wanita tersebut. Atau misalkan wanita tersebut telah melahirkan yang dialami oleh wanita tersebut, maka diperbolehkan walaupun melihat farji wanita tersebut. Jadi bagi laki-laki diperbolehkan melihat anggota badan wanita ketika laki-laki tersebut bertujuan untuk syahadah, bertujuan untuk bersaksi atau bersaksi atas perbuatan zina si perempuan tersebut, atau bersaksi bahwa si perempuan tersebut telah melahirkan yang dialami oleh perempuan tersebut, maka diperbolehkan. Tapi fa in ta'amadal nadra li ghairi syahadah fasaqo warudat syahadatuhu. Jika seseorang laki-laki melihat anggota perempuan, melihat farji perempuan, tapi tidak ada tujuan apapun, hanya untuk bersenang-senang, maka laki-laki tersebut pasako, dihukumi fasik. Bahkan warudat syahadatuhu, tidak diperbolehkan menjadi saksi. Jadi kalau misalkan entah melihat tersebut lewat HP atau misalkan secara langsung. Jadi bagi laki-laki yang melihat wanita, bagi laki-laki yang melihat anggota wanita yang bukan mahramnya dengan tidak ada tujuan sama sekali, hanya untuk senang-senang, maka laki-laki tersebut dihukumi fasik. Bahkan tidak diperbolehkan menjadi saksi. Nah, warudat syahadatuhu, saksinya ditolak. Aunudro lil muamalah lil mar'ah bil ba'i wa ghairihi fayajuju nadru aynadruhu lah. Yang seterusnya, diperbolehkan bagi laki-laki melihat wanita, akan tetapi dengan hajat, misalkan untuk melakukan muamalah, transaksi jual beli misalkan, bil bai'i wa ghairihi, seperti melakukan transaksi jual beli atau misalkan yang lainnya seperti menggadai dan lainnya. Fayajuju nadruhu aynadruhu laha, diperbolehkan melihat wanita tersebut, akan tetapi ilal wajhi minha khosotan yarjau li syahadah wal muamalah, ditentukan hanya diperbolehkan melihat wajah saja. Jadi bagi laki-laki jika ingin melakukan transaksi jual beli atau lain-lainnya dengan wanita yang bukan mahram, maka laki-laki tersebut diperbolehkan melihat wanita hanya ilal wajhi khosotan, hanya diperbolehkan melihat wajahnya saja. Wasabi, yang terakhir,
Nadru ilal amati ingdabtiyaiha aisyroiha. Diperbolehkan melihatnya seorang laki-laki kepada amat yang ilabtiyaiha, kepada amat yang akan dibeli. Aisyroiha maksudnya laki-laki tersebut ingin akan membeli amat tersebut. Paya jujun nadru ilal mawadi ilatiyah taju ila taklibiha payang duru atrofiha wasyariha la aurataha. Maka bagi laki-laki tersebut diperbolehkan memandang bagian-bagian anggota tubuh si amat tersebut. Sehingga diperbolehkan misalkan melihat bagian-bagian tubuh, bagian rambutnya tidak pada bagian auratnya. Tapi kalau misalkan melihat aurat amat, tidak diperbolehkan aurat amat dari sini sampai ke bawah, sampai ke parji, maka tidak diperbolehkan melihat aurat amat. Tapi kalau misalkan melihat tubuh amat, melihat rambutnya, melihat bagian-bagian badannya, maka diperbolehkan. Tapi tidak diperbolehkan melihat aurat amat. Jadi bagi laki-laki yang terakhir diperbolehkan melihat wanita amat yang akan dibelinya ila maudi illatiyah taju ila taklibiha, kepada anggota badan yang dibutuhkan untuk dilihat. Maka diperbolehkan untuk melihat anggota badannya, melihat rambutnya, la aurataha, tidak diperbolehkan melihat aurat amat tersebut. Jadi hukum laki-laki memandang wanita yang bukan mahramnya itu ada 7 hukum. Faslun bima la yasihu nikah ila bihi wallahu a'lam bishawab.